Tiba-tiba Wu Xiaofang datang dan berkata, apakah kau panik? Lin Beichen membalas, ini gak lebih buruk dibandingkan mukamu yang bengkak itu. Dan berbicara omong kosong seperti ini. Hal tersebut membuat Wu Xiaofang naik emosinya. Dia sangat yakin kalau pengawas ujian telah melihat kecurangan yang dilakukan Lin Beichen. Begitu pula dengan murid-murid yang masih ada aja belum mengakui kehebatan Lin Beichen. Mereka berkata kalau pengawas kali ini akan membongkar semua kecurangan Lin Beichen yang selalu mendapatkan nilai sempurna. Pada malam harinya, tenda milik Lin Beichen telah berubah oleh pelayan Wang. Bahkan tersedia makanan-makanan kesukaan ayahnya Lin Beichen, mantan jenderal perang di sana. Tenda yang baru memiliki kualitas lebih baik dari sebelumnya karena dibuat dengan bahan terbaik. Pelayan Wang berkata meskipun keadaan mereka sedang miskin saat ini, tapi harus melayani tuan muda dengan baik. Yang membuat Lin Beichen marah adalah semua uang jajan sebulannya telah dihabiskan oleh pelayan Wang untuk semua ini. Pelayan Wang berkata kalau dia nggak melakukan hal ini, bagaimana mungkin dia bisa layak menjadi pelayan tuan muda Lin Beichen. Lin Beichen juga berkata, pelayan Wang memang sangat layak bagi dirinya. Itu sebabnya dia mengucapkan rasa terima kasih. Lin Beichen diminta untuk gak khawatir karena pelayan Wang telah membelikan ramuan anti memar-memar di badannya untuk menghadapi situasi turnamen besoknya. Setelah makan malam, Lin Beichen mengakui kalau pelayan Wang memang paling paham dengan selera perutnya. Tapi lain kali dia nggak akan memberi uang terlalu banyak untuk pelayan Wang ini. Setelah itu Lin Beichen melihat isi ponselnya, barangkali ada cara untuk dia kembali pulang ke dunia aslinya. Besok adalah hari pertama ujian seni bela diri. Karena level kekuatan Qi dalam tubuh Lin Beichen udah level 6. Siapapun lawannya besok nggak akan jadi masalah untuknya. Lin Beichen bertekad untuk menjadi yang pertama. Kalau nggak Wu Xiaofang si kampret itu pasti akan merepotkannya. Di sisi lain, Guru Ding melihat Lin Beichen yang nggak latihan berpikir, apakah kau sepercaya diri itu pada kemampuanmu? Karena selain makan dan tidur nggak melakukan hal yang serius. Tapi yang nggak habis pikir, Lin Beichen telah menguasai teknik pedang dasar secara menyeluruh, bahkan level kekuatannya berada di level 6. Sebagai seorang guru yang memiliki pengalaman, Guru Ding tahu kalau batu kristal ujian nggak akan mungkin meleset mendeteksi kekuatan Qi dalam tubuh. Keesokan harinya, turnamen antar kelas 9 dimulai. Dari satu kelas yang ada 5 orang telah dipilih oleh Guru Ding untuk mewakili turnamen bela diri akademi ketiga dari kelas 9, dan salah satunya adalah Lin Beichen. Jadi jumlah murid yang berpartisipasi adalah 100 orang. Formatnya saling berhadapan, urutan lawannya diundi, yang kalah akan tersingkirkan dan yang menang akan maju ke babak selanjutnya. Undian pun diminta untuk mengambil masing-masing oleh murid, dan Lin Beichen mendapatkan nomor undian 97, berharap itu adalah nomor keberuntungannya. 97号，希望是个吉利的数字。 Babak pertama ujian seni bela diri telah dimulai. Wu Xiaofang menjadi peserta utama yang berada di arena pertarungan. Lawannya adalah salah satu murid yang satu kelas dengan Lin Beichen. Grafiknya kaku banget duelnya, tapi ya ceritanya sih menurut gua lumayan. Wu Xiaofang menang dengan mudah, bahkan dia berlaku kejam pada lawannya kali ini. Karena satu kelas dengan Lin Beichen, Wu Xiaofang meminta siapapun lawannya diminta untuk menyalahkan Lin Beichen karena satu kelas dengannya. Di sisi lain, Lin Beichen berkata pada Wu Xiaofang, bukan hanya rusak tapi memang benar-benar sampah masyarakat. 就怪林北辰，无效方胜。你不仅嘴碎，还是个彻头彻尾的人渣呀！林北辰，好好发挥。 Pertarungan kedua, sang primadona akademi ketiga Mu Xingyu dengan pria bernama Jengxi akan segera dimulai. Banyak kaum pria yang ingin melawan Mu Xingyu karena hanya ingin melihat kecantikan hakiki. Tapi tiba-tiba Jengxi menyerah gitu aja tanpa perlawanan. Karena dia merasa Mu Xingyu bukan lawannya. Hanya dia mendengar ucapan rasa terima kasih dari Mu Xingyu, si kampret Jengxi ini pingsan. 就不浪费你的力气了。
Akhirnya tiba giliran Lin Beichen dan Leng Ye. Semua mata tertuju pada Lin Beichen yang berada di atas arena menutup matanya seolah-olah sedang konsentrasi untuk menghadapi pertarungannya. Di sisi lain, Leng Ye datang seolah-olah akan menang karena baru aja mengalahkan Feng Lun hanya dengan beberapa detik aja. Terungkap Wu Xiaofang berkata sesuatu tadi, siapa aja yang bisa mengalahkan Lin Beichen di dalam arena, maka akan dihadiahi 10 koin emas. 哎，还真是让我觉得轻松啊！林北辰长得还挺帅的，虽然是个败类。 Pertarungan pun dimulai. Leng Ye mulai bergerak sangat yakin dia pasti bisa memenangkan pertarungan ini. Tapi ternyata semua serangan yang diberikan Leng Ye bisa dengan mudah dihindari Lin Beichen. Bahkan tanpa sepengetahuan kita semua, tiba-tiba aja setetes darah jatuh dari tubuh Leng Ye yang ternyata pedang Lin Beichen telah menancap di tubuh Leng Ye, membuat semua yang melihat tentu saja kaget ataupun rewas. Melanjutkan episode sebelumnya, semua orang kaget melihat aksi Lin Beichen, khususnya Guru Ding yang gak menyangka dalam waktu sesingkat ini telah menjadi sangat kuat. Walaupun hanya menggunakan teknik 3 pedang dasar, tapi kultivasinya udah berada di ranah puncak kesempurnaan cinta. Bahkan jika Lin Beichen berlatih sejak kecil, gak akan mungkin bisa mengembangkan teknik pedangnya sampai sejauh ini. 能将此剑法修炼到这种程度， Ini udah lebih dari cukup menunjukkan kalau Lin Beichen memiliki bakat alami yang berbeda dari orang lain, ucap Guru Ding. Beberapa murid laki-laki nggak terima karena Lin Beichen menyerang ketika musuhnya sedang lengah. Tapi tiba-tiba mereka semua terdiam karena ditantang bertarung oleh Lin Beichen. Beberapa murid di kelas lain baru mengetahui kalau itu adalah Lin Beichen, putra mantan jenderal perang, dan menjadi idola baru bagi kaum-kaum wanita di akademi ketiga. 林北辰胜。这个人很帅呀，很厉害呀，太厉害了。 Direktur Chu bertanya pendapat pengawas Ching Xuan, tapi dia juga belum bisa menentukan kekuatan Lin Beichen karena lawannya terlalu lemah. Bisa dibilang masih terlihat biasa saja bagi seorang pengawas Ching Xuan. Jadi lebih baik perhatikan lagi di pertarungan selanjutnya. 清玄兄言之有理。 Tapi Direktur Chu sangat berharap pada kekuatan Lin Beichen yang bisa aja mengangkat derajat akademi ketiga di mata kekaisaran. Kita juga diperlihatkan kaum-kaum hawa penggemar Lin Beichen yang telah menyadari ketampanan dan kekuatan orang yang dulu disebut sampah. Tiba-tiba Su Ye dari kelas 9 dihajar habis-habisan oleh Wu Xiaofang. Wu Xiaofang ini emang udah sangat keterlaluan. Tapi Wu Xiaofang berkata, ini semua karena kalian satu kelas dengan Lin Beichen. 吴小芳，你太过分了！就是，就怪你们有个叫林北辰的同班同学吧？哦，是吗？我又没有。 Tiba waktunya giliran Lin Beichen. Musuhnya kali ini meminta Lin Beichen untuk nggak melarikan diri. Tapi ternyata lawannya kali ini terlihat sangat familiar bagi Lin Beichen yang ternyata dia adalah sahabat baik Wu Xiaofang. Dan ini menjadi ajang balas dendam bagi Lin Beichen untuk teman-temannya di kelas 9 yang dihajar habis-habisan oleh Wu Xiaofang sebelumnya. Oh, Tanpa menggunakan pedangnya, Lin Beichen berhasil menang. Para fans tentu saja bersorak untuk babang tampan Lin Beichen. Di sisi lain, primadona akademi ketiga, Mu Xingyu di dalam arena. Tapi tiba-tiba lawannya justru memberikan pedang buatannya sendiri sebagai kado berharap bisa jadi pacarnya. Ditolak gitu aja oleh Mu Xingyu. Pria ini juga paham sebenarnya dia gak pantas sama sekali untuk Mu Xingyu. Tapi bisa bicara berdua aja udah kepuasan bagi dirinya sendiri. 跟牧师姐这么近距离的说话，我已经很满足了。 Mu Xingyu akhirnya menang dan murid bernama Ye Hongxiang juga menang. Si wanita berambut merah yang jujur gua lebih suka dia daripada sang akademi ketiga Mu Xingyu. 钱真秦胜，尹义胜。
Tersisa 25 peserta, Muxingyu langsung masuk ke babak selanjutnya tanpa bertarung. Murid-murid yang tersisa mengambil undian masing-masing dan Lin Beichen dari kelas 92 bertarung melawan Gao Min kelas 23. Bisa dibilang Gao Min adalah murid jenius di kelasnya. Gao Min berkata kalau dia akan menunjukkan jenius yang sesungguhnya. Beberapa murid sangat yakin kalau Lin Beichen akan kalah di pertarungan kali ini. Tapi ternyata kemampuan Lin Beichen udah berada di tingkat yang bukan levelnya Gao Min sehingga bisa dengan mudah mengalahkannya. 行了，他好帅呀、帅到有做海王的潜质。Gao Min bertanya sebenarnya teknik pedang apa yang digunakan Lin Beichen tadi. Ternyata itu adalah teknik atau improvisasi Lin Beichen sendiri. Gao Min gak percaya padahal dia selama ini mempelajari teknik 3 pedang dasar yang diajarkan gurunya. Tapi gak pernah melihat sekalipun kekuatan yang ditunjukkan Lin Beichen. Yaitu karena kau bodoh, ucap Lin Beichen yang makin songong aja kelihatannya perlu disleding nih palanya. 他好帅呀、 Direktur Chu bertanya bagaimana pendapat Qing Xuan tentang kekuatan Lin Beichen tadi. Saat ini kekuatannya terlihat bagus, tapi pengawas Qing Xuan gak mau terburu-buru memberi penilaian pada Lin Beichen. Mungkinkah keluarga Lin akan menciptakan lagi jenius baru? Sangat dinantikan oleh Direktur Chu. 还真能再出一个天才。好，好，好！ Kali ini Wu Xiaofang sangat keterlaluan karena memotong satu telinga senior Yin dari kelas 9. Wu Xiaofang menggunakan status bangsawannya untuk memilih lawan senior Yin. Tiba-tiba murid-murid kelas 9 meminta Lin Beichen untuk menang. Bahkan mereka meminta maaf karena pernah berbicara hal buruk pada Lin Beichen. Jika Lin Beichen bisa menang atau mengalahkan Wu Xiaofang, murid-murid kelas 9 merasa lega karena dendam di antara mereka terbalaskan. Jadi kelas 9 kali ini semua berharap pada babang tampan Lin Beichen bisa mengalahkan sampah Wu Xiaofang. 对，吴孝芳才是真的人渣。无聊。 Tersisa 13 peserta, murid seperti biasa, Muxingyu langsung masuk ke babak selanjutnya tanpa bertarung. Lin Beichen kali ini melawan wanita dengan 1 kali gerakan aja bisa memenangkan pertarungan tersebut. Begitu pula dengan Yu Hongxiang, wanita berambut merah idola gua menang di pertarungannya. Si kampret Wu Xiaofang juga berhasil ke babak selanjutnya. 血红相胜。 Dan kali ini tersisa 4 peserta ujian seni bela diri. Sebagai perwakilan dari akademi ketiga, Direktur Chu berharap murid-muridnya ini menunjukkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Ini juga sebagai ajang pembuktian bagi Lin Beichen untuk menjawab keraguan dari pengawas Qing Xuan. Juara tahun lalu, Wu Xiaofang memang memiliki bakat yang hebat. Tapi perilakunya membuli lawan-lawannya sungguh gak layak untuk dijadikan wakil dari akademi ketiga. 4位学员再次抽签，决定比武对。 Itu sebabnya Direktur Chu saat ini sangat berharap pada Lin Beichen bisa memberinya muka di hadapan pengawas Qing Xuan. Undian pun telah dimulai. Muxingyu akan melawan idola gua Hongxiang, wanita si rambut merah. Sedangkan akhirnya si babang tampan Lin Beichen, idola baru akademi ketiga, bertarung melawan sampah masyarakat Wu Xiaofang. Melanjutkan episode sebelumnya, Muxingyu berpikir tinggal 1 langkah lagi dia untuk memenangkan posisi pertama, lalu bisa dengan lancar loncat 3 kelas sekaligus. Di sisi lain, Wu Xiaofang sangat berambisi mau memberi pelajaran pada Lin Beichen sebelum Muxingyu mengaturnya. Babak pertama Lin Beichen melawan Wu Xiaofang dan babak kedua Muxingyu melawan Yu Hongxiang. Di tengah ramainya dukungan babang tampan, sempat-sempatnya dia bisa tidur tapi dibangunin lagi oleh Yu Hongxiang. Kalau dari sejauh mata memandang, 2 orang ini cocoklah untuk jadi kuple di akademi ketiga. 得给他上一课。
Masih ada aja beberapa murid yang sangat ingin melihat Wu Xiaofang ngehajar Lin Beichen. Sepertinya mereka barisan sakit hati di masa lalu, akademi ketiga. Tapi tentu aja ada banyak juga yang mau mendukung Lin Beichen, khususnya bagi kelas 9. Wu Xiaofang berkata, daripada ngehajar teman kelasnya pasti lebih asik mempermalukan Lin Beichen di hadapan seluruh murid akademi ketiga. Tapi Lin Beichen terlihat nggak ambil pusing dengan omongan Wu Xiaofang. Para peserta diminta untuk mundur karena pertarungan akan dimulai 30 menit lagi. Dan akhirnya para peserta diminta naik ke arena karena ujian seni bela diri akademi ketiga akan segera dimulai lagi. Lin Beichen melawan Wu Xiaofang. Jadi para peserta diminta untuk segera naik ke dalam arena. Datang diberi sambutan oleh murid-murid akademi, tapi ada aja kelakuan Lin Beichen yang tiba-tiba jatuh tersandung anak tangga. 做人还是要稳重一点啊。 Melihat aksi Lin Beichen, beberapa murid mulai meragukan apakah dia bisa menang melawan Wu Xiaofang. Sedangkan Wu Xiaofang berkata, sampah tetaplah sampah. Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk mengasah pedangku. Di sisi lain, Guru Ding melihat kalau pedang yang dibawa Wu Xiaofang adalah senjata tingkat atas atau bukan senjata ecek-ecek. 他拿的是上品。 Gak hanya memakai senjata tingkat tinggi, Wu Xiaofang juga menguasai teknik 7 pedang ajaib es piton. Memang bukan sekedar nama aja senjata tingkat tinggi. Terbukti hanya dalam sekali kontak, tiba-tiba pedang Lin Beichen patah begitu aja. 拿的是上品。我的眼睛！啊！ Direktur Chu berpikir Wu Xiaofang memanglah berbakat layak menjadi ketua para jenius. Direktur Chu yang udah mempelajari teknik pedang bintang mendalam, tahu perbedaan besar antara teknik 3 pedang dasar yang dipakai Lin Beichen. Pengawas Jing Xuan gak habis pikir, di akademi ketiga ini ada siswa muda dengan bakat kultivasi pedang bintang mendalam. Jadi bisa dipastikan kalau Lin Beichen akan kalah hari ini, pikir pengawas Jing Xuan. Lin Beichen juga nggak habis pikir mengapa pedang yang nggak berguna ini sama seperti pemiliknya. Wu Xiaofang merasa saat ini Lin Beichen akan takut dengan kekuatan yang baru aja dia tunjukkan. Dan pertarungan kembali dilanjutkan. Walaupun Lin Beichen memiliki kecepatan dalam teknik pedangnya, tapi tetap aja ada kesenjangan kekuatan di antara mereka berdua, khususnya di bagian pedang. 2 kali serangan Wu Xiaofang berhasil menghancurkan seluruh pedang Lin Beichen. 不妙，他拿的是上品。 Wu Xiaofang berniat memberitahu Lin Beichen apa yang namanya keputusasaan sejati. Dia juga bertekad akan mengirim Lin Beichen ke ruang kesehatan seperti teman-temannya di kelas 9. Tapi Lin Beichen nggak sedikit pun takut karena nggak bisa memakai pedangnya. Lin Beichen berniat bertarung dengan tangan kosong melawan Wu Xiaofang. Direktur Chu bereaksi kali ini yang dilakukan Wu Xiaofang sangat kejam. Tapi tiba-tiba Guru Ding meminjamkan pedang miliknya untuk digunakan Lin Beichen bertarung. 废物就是废物。小子，接剑！ Mulai sekarang Lin Beichen mengakui Guru Ding sebagai ayah angkatnya, sedangkan Wu Xiaofang merasa kalau ini semua nggak adil, ada seorang guru pengawas memberi bantuan pada peserta. Wu Xiaofang meminta keadilan pada Direktur Chu dan pengawas Jing Xuan. Guru Ding menjelaskan ujian kompetisi tempur yang sebenarnya adalah jumlah kekuatan bukan hanya pedang tingkat tinggi. Direktur Chu nggak menerima protes Wu Xiaofang karena yang dibilang Guru Ding ada benarnya. Pertarungan akan segera dilanjutkan kembali. Beberapa murid khususnya kelas 9 tentu membela Lin Beichen karena orang seperti Wu Xiaofang gak pantas untuk mendapatkan keadilan setelah semua yang dia lakukan. 对啊，吴小芳，凭着一把宝剑。
Wu Xiaofang juga nggak takut sama sekali. Dengan keluarga Lin mau memiliki 10 pedang pun dia pasti akan memotong semuanya hingga menjadi besi rongsokan. Kali ini Babang Tampan menunjukkan kalau dia memakai pedang yang kualitasnya yang sama bisa mengalahkan Wu Xiaofang. Walaupun Wu Xiaofang memakai teknik pedang bintang mendalam, tapi Babang Tampan menunjukkan teknik pedang dasar miliknya telah berada di tingkatan yang sangat tinggi. Primadona Akademi ketiga nggak percaya ini semua. Babang Tampan mengalahkan Wu Xiaofang. Di sisi lain, Lin Beichen mengucapkan rasa terima kasihnya karena Wu Xiaofang sebelumnya memberi pinjaman 20 koin emas padanya. Karena itulah Lin Beichen bisa menjadi sekuat ini. Babang Tampan Lin Beichen mendapatkan sorakan meriah dari murid-murid, khususnya kelas 9 yang sangat puas dendam mereka telah terbalaskan pada si kampret Wu Xiaofang. 林北辰胜！林北辰替我们报仇了。 Direktur Chu bertanya bagaimana Lin Beichen setelah pertarungan kali ini mengalahkan teknik pedang bintang mendalam hanya menggunakan teknik pedang dasar. Kekuatan Lin Beichen tentu aja nggak bisa diremehkan. Meskipun teknik pedang bintang hebat, tapi kultivasinya belum sesuai dengan Wu Xiaofang. Dengan ini Lin Beichen akhirnya telah menjawab semua keraguan di mata pengawas Jing Xuan dan mungkin akan menjadi ketua para jenius sebelum waktunya, pikir pengawas Jing Xuan. 还没比完就变成首席天才了。 Mu Xingyu si primadona Akademi ketiga menjadi satu-satunya murid yang gak senang dengan hasil ini. Lin Beichen memanglah memiliki kesempatan menjadi ketua murid-murid jenius di Akademi Kota Yunmeng. Entah apa yang dipikirkan Guru Ding karena dia gak menunjukkan sedikit pun ekspresi bahagia ketika murid di kelasnya berhasil memenangkan ujian seni bela diri. Melanjutkan episode sebelumnya dengan pandangan sinis Mu Xingyu, primadona Akademi ketiga, bertekad akan membereskan Lin Beichen dengan usahanya sendiri karena Wu Xiaofang gak mampu untuk melakukannya. Sementara itu murid-murid kelas 9 meminta diajarkan beberapa teknik pedang pada Lin Beichen. Pertarungan kedua Mu Xingyu, wanita berhati ular, melawan Yu Hongxiang, si gadis berambut merah, akan segera dimulai. Pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh para murid laki-laki Akademi ketiga. Bisa dibilang pertarungan memperebutkan gelar wanita nomor 1 di Akademi. Babang Tampan Lin Beichen seakan terhipnotis oleh kecantikan hakiki kedua wanita ini. Di tengah-tengah para murid pria Akademi ketiga, Lin Beichen berpikir jika mereka semua tahu kalau Babang Tampan kita mantan pacarnya Mu Xingyu, wanita berhati ular, pasti mereka semua iri pada sosok Lin Beichen. 这游戏里走出来的前女友，肯定羡慕死了。 Tapi Lin Beichen lebih memilih Yu Hongxiang menjadi pemenangnya di pertarungan kali ini. Si gadis berambut merah yang terkesan dingin membuat para kaum Adam penasaran dibuatnya. Siapapun pemenangnya, Lin Beichen harus menang di babak selanjutnya. Kalau nggak, si kampret Wu Xiaofang pasti akan menjadi-jadi lagi di kemudian hari. 输了就要任由吴孝芳那个自大狂使唤了。 Kita diperlihatkan ada 3 pria Jonas yang tahu kabar tentang masalah hubungan Lin Beichen dan Mu Xingyu di masa lalu. Melihat Lin Beichen yang tiba-tiba menjadi jenius Akademi ketiga, pria Jonas ini berpikir wanita cantik hanya menghambat kultivasi. Dan pertarungan antara Mu Xingyu dan Yu Hongxiang pun dimulai. 比武开始。林师兄他已经很强了呀。 Pertarungan kali ini lebih baik daripada pertarungan Lin Beichen sebelumnya karena nggak terlalu kaku. Jual beli serangan di antara dua wanita tercantik di Akademi ketiga ini seakan menyihir para murid-murid laki-laki yang melihatnya. 这就是女神之间的碰撞吗？
Mu Xingyu nggak menyangka kemampuan Yu Hongxiang sekuat ini. Di sisi lain, Guru Ding dan beberapa pengawas kaget melihat teknik pedang bintang mendalam milik kedua wanita ini, khususnya Mu Xingyu. 又是入星剑技。 Sedangkan Direktur Chu tentu saja senang melihat bakat-bakat yang dimiliki Akademi Ketiga tahun ini. Pengawas Jing Xuan membenarkan kalau Akademi Ketiga tahun ini memiliki murid berbakat. Akademi Ketiga yang dikenal buruk mungkin aja menjadi kuda hitam di turnamen nantinya. Apalagi melihat dua wanita yang teknik pedang bintang mendalamnya jauh lebih baik dibandingkan murid laki-laki pengawas Jing Xuan. 第三学院今年确实出挑。 Pertarungan semakin menarik aja karena kedua wanita ini udah menggunakan kekuatan ki mereka untuk bertarung. Walaupun terlihat seimbang, tapi sebetulnya tidak. Karena Yu Hongxiang terlihat lebih kelelahan dibandingkan wanita berhati ular Mu Xingyu. Mungkin ini karena ki dalam tubuh Mu Xingyu yang berada di atas Yu Hongxiang. Sedangkan Yu Hongxiang sendiri seakan memaksakan diri untuk mengimbangi Mu Xingyu. Pertarungan akhirnya mencapai klimaks di mana pemenangnya adalah wanita berhati ular Mu Xingyu. Di mata orang mungkin kemenangan ini dianggap sah, tapi di mata Yu Hongxiang dan mungkin kita yang menikmati Dohua ini, Mu Xingyu berbuat sebuah kecurangan dengan sengaja melukai tangan kanan Yu Hongxiang sehingga terpaksa mengalah karena udah nggak bisa lagi memegang pedangnya. 我认输， 木心乐圣。 叶师妹承让了。 Beberapa murid laki-laki menganggap Mu Xingyu akan memenangkan pertarungan selanjutnya sehingga dia akan dipromosikan 3 kelas. Di sisi lain, Babang Tampan sepertinya udah memperkirakan kalau lawannya nanti adalah Mu Xingyu. Tapi tiba-tiba Yu Hongxiang datang menemui Lin Beichen, memintanya hati-hati karena Mu Xingyu lebih kuat dibandingkan Wu Xiaofang. Yu Hongxiang cerita kalau Mu Xingyu sengaja mencederai tangannya sehingga dia nggak bisa bersaing di ujian Jiaoyang nantinya. Padahal dia udah masuk 4 besar di ujian seni bela diri kali ini. 当争霸战的预选了，你要加油。 Direktur Chu bertanya bagaimana Akademi Ketiga tahun ini karena muncul murid-murid berbakat dalam sejarah Akademi Ketiga. Pengawas Jing Xuan pun mengakui kalau murid-murid Akademi Ketiga tahun ini sangatlah berbakat. Bahkan ada 3 murid yang menguasai teknik pedang bintang. Walaupun yang paling hebat adalah 2 orang, Mu Xingyu dan Yu Hongxiang. 这几位学员确实有天。 Tanpa disadari, Akademi Ketiga tahun ini telah muncul garis keturunan yang luar biasa. Direktur Chu bertanya bagaimana pendapat pengawas Jing Xuan untuk pertarungan besok. Ternyata pengawas Jing Xuan lebih optimis Mu Xingyu menang, apalagi jika Lin Beichen masih menggunakan teknik pedang dasar. Mustahil untuk menang. Walaupun teknik 7S Piton sangat kuat, tapi itu hanyalah teknik dasar. Berbeda dengan Mu Xingyu, teknik pedang bintangnya sudah berada di ranah awal puncak. 他的入星剑技，林北辰将基础剑术练得通透， 清玄兄言之有理呀、显然已经到了登堂入室的程度。 Tapi Direktur Chu sangat menantikan kejutan apa yang akan kembali ditunjukkan oleh Lin Beichen, murid yang dikenal sampah tapi tiba-tiba menjadi jenius baru di akademi. Bagaimanapun juga, Lin Beichen keturunan dari mantan jenderal perang hebat di Kekaisaran. Apalagi kakaknya Lin Tingchan menjadi komandan di usia muda di perguruan akademi tertinggi Kekaisaran Laut Utara. 就被北海帝国战争训，还会留着这个罪臣毒死吗？ 也许有我们不知道的机缘。 Pada malam harinya di hutan bambu, pelayan Wang menyesali perbuatan Lin Beichen yang tega membuang pedang pusaka keluarga miliknya. Tapi Lin Beichen berjanji akan membelikan pedang yang baru untuk mengganti pusaka keluarga pelayan Wang. Setelah itu, pelayan Wang meminta Lin Beichen istirahat karena keesokan harinya ujian akan kembali dimulai. 推出了一把青鸟剑，专心备战。这些杂 Sebelum tidur, Lin Beichen memikirkan perkataan Yu Hongxiang yang secara sengaja dicederai oleh Mu Xingyu. Wanita berhati ular ini memang manusia serigala, pikir Lin Beichen. Setelah beberapa menit tertidur, tiba-tiba pelayan Wang datang meminta Lin Beichen untuk bangun karena ada seseorang yang mau menemuinya.
Ternyata dia adalah wanita berhati ular sang primadona akademi ketiga, Mu Xingyu. 少一颗星星，有人找你。是我。 Melanjutkan episode sebelumnya, Babang Tampan berpikir sebenarnya mau ngapain si gadis ular ini ke tengah malam ke hutan bambu. Melihat reaksi Lin Beichen yang sangat dingin, Mu Xingyu menyangka kalau Lin Beichen masih marah pada dirinya. 真我的妻呢？不欢迎吗？ Si gadis ular ini semakin agresif aja mendekati Lin Beichen. Mungkin aja urat malunya udah putus, gua nggak tahu. Kedatangan Mu Xingyu hanya ingin meminta maaf karena dulu secara sepihak memutuskan hubungan mereka berdua setelah semua yang diberikan Lin Beichen padanya. 你这个傻瓜，我说了伤你的话，还和你断交。 Bahkan si gadis ular semakin membahas tentang hormon-hormon kedewasaan jika mau melakukan hubungan yang menyenangkan. Sekarang ini juga dia mau sama Babang Tampan kita. Tapi justru hal tersebut membuat Lin Beichen merasa jijik dan muntah. Karena jiwa asli Babang Tampan kita hanyalah seorang bocah warnet yang masih doyan main game. 可把我恶心坏了！我从未见过比我还不要脸的人。 Lin Beichen meminta si gadis ular untuk pergi, tapi dia menolak jika merasa terhina atau marah. Lin Beichen boleh melampiaskan semua kepada Mu Xingyu. Bukan gadis ular namanya kalau nggak ada tipu muslihat. Keinginannya hanya satu, meminta Lin Beichen untuk membiarkan Mu Xingyu lolos tanpa bertarung di ujian besok hari. Karena kompetisi tengah ujian ini sangat penting bagi Mu Xingyu. 毕竟那天的确是这一次的年终大比第一，对我来说非常重要。从此以后可以永远和你在一起。 Baru kali ini Lin Beichen melihat wanita yang begitu berani, tapi dengan tekad dan iman yang sangat kokoh. Lin Beichen meminta si gadis ular untuk segera pergi, karena udah muak melihatnya jadi lebih baik berjuang dengan takdir masing-masing. Sebelum pergi, si gadis ular masih berupaya untuk mencoba meluluhkan hati Babang Tampan, dengan berkata kalau di hatinya selalu ada Beichen keke. 我对你的感情从未掺假，哼，等着瞧吧。 Sekali lagi pelayan Wang membangunkan Lin Beichen karena masih ada orang yang ingin menemuinya. Lin Beichen menyangka kalau dia adalah si gadis ular Mu Xingyu, tapi ternyata itu adalah Guru Ding. Kedatangan Guru Ding menanyakan tentang pedang miliknya karena sehabis melawan Wu Xiaofang, Babang Tampan langsung pergi gitu aja. Tapi karena besok adalah ujian terakhir bertarung melawan Mu Xingyu, Lin Beichen meminta 1 hari lagi dipinjamkan pedang tersebut karena pedang Guru Ding adalah harta karun untuknya. 怎么打呀？天赤手空拳去和木心月那个绿茶战斗吧。您这件是宝贝，就多借我1天呗。 Guru Ding mau memberikan pedang tersebut bukan karena Lin Beichen murid kesayangannya, melainkan harus menjawab beberapa pertanyaan dulu. Dengan sukarela dan sangat siap, Lin Beichen akan menjawab semua pertanyaan bahkan jika Guru Ding mau tahu lokasi tai lalat Lin Beichen di seluruh tubuhnya. 我的剑呢？ 就算你想知道我身上长了几颗痣，我也可以告诉你。你这个臭小子，谁会想要知道这个呀？ Tapi Lin Beichen udah tahu arah pertanyaan Guru Ding. Bagaimana Babang Tampan bisa melakukan ini semua padahal dulu dikenal murid sampah di akademi. Lin Beichen berkata setelah dia mendapatkan kabar buruk tentang ayahnya. Adrenalin di tubuhnya meningkat. Tiba-tiba kepala merasa pusing. Dia merasa jiwanya telah berubah dan sesuatu yang ajaib muncul. Guru Ding yang percaya gitu aja berkata, mungkin setelah mengalami sakit kepala, Lin Beichen tiba-tiba menjadi pintar. 怎么回事？ 你就变聪明了。 定教鞋。 Lin Beichen terpaksa membenarkan perkataan Guru Ding. Kalau dijelasin faktanya mungkin Lin Beichen dianggap gila dan gak masuk akal. Selama ini main HP juga gak ada yang bisa lihat. Jadi dipanggil orang gila yang suka mainin jari oleh murid-murid akademi ketiga. 竟有，废话少说，说正事。 Gak hanya jadi pintar, bahkan Lin Beichen juga bisa berlatih dalam mimpinya. Ketika bangun semua teknik dia langsung memahaminya. Untungnya selama di dunia modern, Lin Beichen suka nonton sinetron atau FTV cinta dan sebagainya. Jadi kemampuan aktingnya lumayan lah buat menipu Guru Ding. 要不然还真编不出来这样的谎话来。
Kedengarannya emang konyol, tapi Guru Ding terpaksa mempercayainya. Guru Ding bertanya seberapa yakinkah Lin Beichen bisa menang melawan si gadis ular. Babang Tampan gak begitu yakin bisa menang, karena Lin Beichen gak punya aplikasi teknik pedang bintang mendalam dan gak ada yang pernah mengajarinya. 听木心月和月红相比是用的招数了吗？ Teknik 3 pedang mendasar sangat mustahil bisa mengalahkan teknik pedang bintang, tapi jika teknik 3 pedang dasar udah berada di ranah puncaknya, ada gerakan pembunuh rahasia juga nggak bisa diremehkan gitu aja. Teknik tersebut bernama Beidolin, dan kedatangan Guru Ding kali ini mau mengajari Lin Beichen teknik tersebut. 不用担心，是想在你大比之前教。 Kekuatan teknik pedang dasar milik Guru Ding terlihat sangat berbeda dibandingkan Lin Beichen, ditambah teknik pembunuh rahasia Beidolin yang sedang diperlihatkan pada Lin Beichen kali ini. Setelah itu Lin Beichen merasa Guru Ding gak perlu mendemonstrasikan lagi teknik Beidolin. Dari teknik tadi Lin Beichen merasakan aura pembunuh yang sangat kuat, dan semua itu udah direkam oleh handphone Xiaomi-nya. Jadi tinggal menunggu aplikasinya muncul. Guru Ding meminta besok dengan teknik Beidolin ini bisa memecah teknik pedang bintang mendalam milik Mu Xingyu. 忘了这小子过目不忘了，你破解掉木心月的摘星剑法。 Sebagai wali kelas, Guru Ding sangat berharap Lin Beichen menang juara pertama, jadi memiliki kesempatan mengikuti ujian Jiaoyang. Karena akademi ketiga udah lama nggak memiliki murid yang lulus mengikuti ujian Jiaoyang. 手机做闲鱼舒服，我要抢这个大比第一。 Apalagi ada hadiah 50 koin emas bagi pemenang dan sebuah pil penambah stamina untuk meningkatkan kultivasi. Dengan uang 50 koin emas, Lin Beichen bisa sekali lagi mengisi penuh baterai handphone miliknya. Tapi Lin Beichen diminta berjanji untuk mengikuti ini semua demi ujian Jiaoyang. Kalau sampai gagal, Guru Ding akan menyita semua hadiah yang didapatkan Lin Beichen. 无所谓。 将被视为自动放弃奖励。 Setelah itu Lin Beichen telah memutuskan untuk mengikuti ujian Jiaoyang demi nama baik akademi ketiga. 你来说百利而无一害。 Apalagi kalau dapat token Tianjiao dari kualifikasi yang setara dengan bangsawan, bisa dipastikan lagi Lin Beichen akan mendapatkan statusnya yang dulu sebagai bangsawan. Setelah Guru Ding pergi, Lin Beichen berniat install aplikasi teknik Beidolin dan berlatih di dalam mimpinya. 请问是否下载？ Keesokan paginya gak hujan gak panas, entah kenapa si gadis ular Mu Xingyu dan babang tampan kita Lin Beichen memakai payung bersiap ujian pertarungan final mereka. Kubu wanita tentu saja didominasi oleh para penggemar Lin Beichen garis keras. Kaum pria pastinya penggemar si gadis ular sejauh mata memandang. Tiba-tiba Lin Beichen ditemui kakak seniornya di akademi ketiga bernama Senior Guan. Dia meminta Lin Beichen hati-hati karena teknik 3 pedang dasar Lin Beichen gak akan pernah bisa mengalahkan Mu Xingyu. Apalagi dia udah memberikan salinan buku teknik pedang pada Mu Xingyu. Si gadis ular kultivasinya sangat murni dan gak ada tandingannya di akademi ketiga, ucap Senior Guan. Tapi justru babang tampan kita merasa tertantang, apalagi dia udah memiliki teknik rahasia pembunuh Beidolin. 北斗林还怕你这些乱七八糟的？这位就是林北辰学弟吧？你这几天的比武，那小爷我还真想见识一下。 Melanjutkan episode sebelumnya, di tengah hujan mengguyur deras, tapi penonton masih sangat antusias melihat partai final babang tampan Lin Beichen melawan Mu Xingyu si gadis ular. Wu Xiaofang pun turut hadir walaupun masih berada di kursi roda karena terluka oleh sabetan pedang milik Lin Beichen sebelumnya. Beberapa murid wanita mengagumi kecantikan si gadis ular walaupun gak memakai make up sekalipun hari ini. Mungkin aja takut luntur karena tetesan air hujan. Melihat babang tampan dan si gadis ular di dalam arena, ada yang beranggapan kalau mereka berdua cocok sebagai pasangan kekasih. Tapi apakah mungkin mereka masih menganggap seperti itu jika saja mengetahui sifat asli si gadis ular, Mu Xingyu? 你真的好般配啊！郎才女貌，
Untuk pertandingan final kali ini akan diawasi langsung oleh Direktur Chu sendiri. Mengapa demikian? Karena kedua murid ini adalah jenius langka dibandingkan murid-murid lain di akademi ketiga. Kedua demi mencegah terjadinya cedera di kedua peserta. Karena kemarin ada peserta cedera tanpa sepengetahuan pengawas, yaitu Yu Hongxiang, si gadis berambut merah. Karena ujian masih panjang, mereka akan membawa nama akademi ketiga di ujian Jiaoyang nantinya. 心，为了防止战斗中出现误伤， Pertarungan pun telah dimulai. Mu Xingyu merasa Lin Beichen lawan yang mudah bagi dirinya. Di sisi lain, senior Guan juga merasa kalau Lin Beichen benar-benar sampah yang gak pernah berlatih. Dia sangat-sangat yakin kemenangan ada di tangan si gadis ular. Apalagi semalam tadi senior Guan mengajari teknik pedang secara pribadi pada Mu Xingyu. Jadi udah gak perlu dipertanyakan lagi hasil pertandingan kali ini. 知道木星月修炼破解术到了午夜时分。关师兄，放心吧，一会儿嫂子会好好教训这个纨绔的。 Kedua belah pihak mulai menyerang dengan teknik pedang mereka masing-masing. Pada awalnya semua terlihat masih seimbang dengan jual beli serangan yang ditunjukkan Lin Beichen dan Mu Xingyu. Mudah bisa dipatahkan oleh babang tampan kita. Begitupun sebaliknya, Mu Xingyu berhasil mematahkan semua serangan 3 pedang dasar milik Lin Beichen. Ini pertama kalinya ada orang yang berhasil memblokir serangan 3 pedang dasar milik Lin Beichen. Memang layak menjadi pertandingan final. Karena akhirnya ada seseorang yang memblokir serangan kuat milik Lin Beichen, ucap beberapa murid kelas 9. Di sisi lain, Direktur Chu berkata mereka berdua memang layak dipanggil jenius. Tapi menurut pengawas Qingxuan ini masih permulaan. Apakah Lin Beichen memiliki teknik pedang lain sangat layak untuk dinantikan. 不过林师兄还会不会其他的剑法呀？ Si gadis ular hanya mengetahui Lin Beichen memiliki satu teknik pedang, tapi ternyata tebakannya itu salah. Oleh sebab itu Mu Xingyu menantang Lin Beichen untuk menunjukkan teknik pedang yang lain. Tiba-tiba babang tampan terbang dan merilis teknik rahasia Beidolin yang membuat para pengawas kaget melihatnya. Itu adalah salah satu dari 3 teknik pedang bayangan, ucap Guru Ding. 这是杀招北斗林。 Guru Ding gak menyangka Lin Beichen menyempurnakan teknik pedang bayangan pembunuh Beidolin dalam semalam aja. Ini adalah Beidolin ranah awal tingkat ketiga. Dengan serangan 3 bayangan pedang Beidolin berhasil melukai tangan milik Mu Xingyu. Dengan wajah nggak percaya, Mu Xingyu berlutut di hadapan Lin Beichen. Dengan nada sedikit arogan, babang tampan bertanya kenapa nggak memblokir teknik 3 pedang dasar miliknya. Si gadis ular bertanya teknik pedang apa yang digunakan Lin Beichen tadi. Setelah 3 teknik pedang tentu saja ada teknik keempatnya. Bahkan senior Guan pun nggak mengetahui kalau di dalam teknik 3 pedang dasar masih ada teknik keempat bernama Beidolin. 西楚剑术近身3连，还有第4连。 Kita diperlihatkan pemandangan yang cukup memuaskan. Si kampret Wu Xiaofang sampai bengek hingga muntah darah karena nggak percaya kalau Mu Xingyu kalah telak melawan Lin Beichen. Sesuai perjanjian, Lin Beichen bebas dari hutangnya dan nggak perlu menjadi budak Wu Xiaofang, sehingga Wu Xiaofang nggak akan bisa membalas dendam apapun pada Lin Beichen. 为什么会这样？也不用做奴隶。 Pertarungan seharusnya udah berakhir, tetapi karena Mu Xingyu masih nggak percaya dengan semua ini, Lin Beichen meminta Mu Xingyu memulihkan dirinya dan bertarung kembali. Karena babang tampan menganggap kalau tadi dia menyerang ketika Mu Xingyu lengah, jadi nggak cukup adil bagi dirinya. Direktur Chu juga meminta pertarungan terus dilanjutkan. 才让你猝不及防，所以才败。哼哼。比赛继续。
Walaupun dengan perasaan campur aduk, Mu Xingyu kembali bangkit memulihkan dirinya dan bertekad akan memenangkan pertarungan ini. Di sisi lain, babang tampan Lin Beichen berkata kalau dia nggak akan menggunakan teknik keempatnya, hanya menggunakan teknik ketiga, pedang dasar miliknya. Jadi, apakah si gadis ular mampu memblokir teknik pedang milik Lin Beichen? 不是贯穿手， 你所谓的破解版，还能不能破解？ Pertarungan kembali dilanjutkan. Alur pertarungan ini masih berada di tangan Lin Beichen. Bahkan ada satu serangan yang bisa aja membunuh Mu Xingyu. Tapi tiba-tiba Lin Beichen mengarahkan serangannya ke perut Mu Xingyu. Gak hanya serangan fisik, tapi pertarungan kali ini menyerang mental si gadis ular yang berlutut untuk kedua kalinya tanpa bisa berkata-kata lagi. 怎么样，能破解吗？ Melanjutkan episode sebelumnya, teknik 3 pedang dasar milik Lin Beichen gak mampu dihentikan oleh teknik pedang pemecah milik Mu Xingyu. Beberapa murid yang menonton pertandingan merasa kalau ini semua udah berakhir. 天哪！ Tapi nyatanya Mu Xingyu masih menolak untuk kalah bertanya bagaimana Lin Beichen melakukannya. Bagaimana mungkin orang bodoh seperti si gadis ular mengerti. Teknik pedang pemecah yang hanya dibuat seorang murid mengaku-ngaku sebagai jenius untuk mengelabui orang. Teknik itu mungkin bisa untuk melawan orang-orang yang nggak menguasai teknik 3 pedang dasar. Tapi jika melawan Lin Beichen yang teknik 3 pedang dasarnya telah mencapai tanah puncak kesempurnaan, pasti nggak akan mempan. 如流水无形，千变万化，随意而动。 Di balik suara-suara fans Lin Beichen, ada sosok senior Guan yang terlihat sangat emosi karena disindir di depan mukanya sendiri. Sebagai orang yang menciptakan teknik pedang pemecah, senior Guan berniat akan membalas penghinaan yang dilakukan Lin Beichen sebelumnya. 就让你再跳一会儿。 Lin Beichen sangat tahu si gadis ular gak akan mudah menyerah gitu aja. Orang-orang dengan sifat seperti dia selalu ada aja alasan untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu Lin Beichen memberi 1 kali kesempatan lagi meminta Mu Xingyu mengeluarkan teknik pedang bintang mendalam miliknya. Mu Xingyu juga menantang Lin Beichen untuk melawan teknik pedang bintang mendalamnya dengan jujur dan adil. Tapi ini semua terkesan konyol bagi Lin Beichen karena sedari tadi pertarungan berjalan cukup adil bagi Mu Xingyu. 公平一战，可笑。 Pertarungan ronde ketiga pun dimulai. Lin Beichen mengaku kalau Mu Xingyu memiliki bakat yang luar biasa, tapi sayangnya teknik yang dimilikinya terlalu buruk. Di sisi lain, Mu Xingyu telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk teknik pedang bintang mendalam kali ini. Tapi sayangnya sekali lagi Lin Beichen bisa dengan mudah memblokir serangan Mu Xingyu, bahkan menyerang balik. 值得推荐和培养，的确是有获益。 这个女学员 Mu Xingyu udah nggak memiliki apa-apa lagi, bahkan teknik pedang terkuatnya bisa diblokir oleh Lin Beichen. Pengawas Qingxuan mengaku Lin Beichen adalah sosok yang jenius, karena sebelum pedangnya menyentuh baju dari Mu Xingyu, Lin Beichen segera menarik pedangnya. Jika nggak bisa dipastikan, Mu Xingyu akan mengalami luka yang cukup parah. Dan lucunya lagi, si gadis ular masih aja belum mengakui kekalahannya. Lin Beichen sangat heran ke si gadis ular, apakah ini masih belum cukup untuk mengakui kekalahannya. Tapi namanya juga primadona sekolah, ada aja cowok-cowok yang merasa Lin Beichen terlalu kejam terhadap Mu Xingyu. Padahal dulu mereka memiliki hubungan yang spesial, tapi nampaknya Lin Beichen gak terlalu peduli dengan masa lalu. 听说穆新月还是他的前女友呢，太可怜了。 Lin Beichen berkata jangan pernah menggunakan kecantikanmu untuk memanfaatkan setiap laki-laki lagi. Lin Beichen juga berharap di masa depan nanti Mu Xingyu gak perlu lagi mengganggu hidupnya. Dan jangan berpura-pura baik karena ini adalah sebuah peringatan.
Kalau masih aja mengganggu, Lin Beichen gak akan ragu untuk membunuh Mu Xingyu. Si gadis ular akhirnya mengakui kekalahannya kali ini. Melihat dari bakat yang ditujukan Lin Beichen, dia sangat menyesal telah meninggalkan Lin Beichen begitu aja. Dan akhirnya Direktur Chu mengumumkan pemenang pertarungan kali ini adalah Lin Beichen. 好像没有了，展露自己的才能，那我绝对不会狠心甩掉他。难道他以前真的是装疯卖傻？ 比武结束，林北辰胜。 Udah nggak ada lagi yang meragukan kemampuan Lin Beichen saat ini. Beberapa murid kaum Hawa khususnya seperti biasa ribut terus menerus meneriak